Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, dan kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Sahabat yang budiman, banyak dari kita ingin menjadi orang yang baik, ingin jadi hamba yang Allah cintai. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita menjaga diri dari yang subhat? Karena orang yang betul-betul bertakwa bukan cuma meninggalkan yang haram, tapi juga menjauh dari yang meragukan, yang tidak jelas hukumnya, demi menjaga kehormatan diri dan keselamatan akhiratnya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang agung, "Innal halala bayyinun, wa innal harama bayyinun, wa bainahuma umurun mushtabihat, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqas syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Wa man waqa'a fis syubhat waqa'a fil haram. Karra'i yar'a haulal hima yushiku ay yarta'a fihi. Ala wa inna likulli malikin hima. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahyal qalb." Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang samar atau syubhat yang tidak diketahui oleh banyak manusia. Maka barang siapa yang menjaga diri dari perkara syubhat, sungguh ia telah menjaga agama dan kehormatannya. Barang siapa yang jatuh dalam perkara syubhat, maka ia telah jatuh ke dalam yang haram. Seperti seorang penggembala yang menggembala di sekitar tanah larangan, hampir saja dia masuk ke dalamnya. Ketahuilah, setiap raja memiliki wilayah larangan. Dan ketahuilah bahwa wilayah larangan Allah adalah perkara-perkara yang diharamkan. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh itu. Ketahuilah bahwa itu adalah hati. Sahabat yang budiman, kalau kita lihat hadis di atas, Rasul secara tegas bahwa sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Tapi di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat. Dan beliau menegaskan, "Faman ittaqas syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi." Barang siapa yang menjaga diri dari syubhat, maka sungguh dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Subhanallah. Ini bukan tentang haram atau halal saja, tapi tentang ketakwaan di level yang lebih tinggi. Inilah yang disebut dengan wara, meninggalkan yang meragukan, walaupun mungkin kelihatan sepele. Sahabat yang budiman, mari kita lihat realita di masyarakat kita. Contoh, jualan online tanpa kejelasan barang. Banyak orang jualan di marketplace, tapi banyak nggak jelas kualitasnya. Gambar A dikirim B, barang KW tapi ditulis original. Ustadz, kan untungnya lumayan. Iya benar, tapi apakah itu halal atau syubhat? Kemudian contoh berikutnya, dapat uang dari aplikasi yang nggak jelas. Sekarang marak aplikasi investasi atau penghasilan online. Modal sedikit, hasil banyak. Tapi sistemnya tidak transparan. Riba, judi terselubung, atau hanya manipulasi digital? Orang yang wara akan berkata, "Kalau aku ragu, aku tinggalkan." Sahabat yang budiman, mengapa wara itu penting? Karena syubhat itu seperti perbatasan antara halal dan haram. Dan siapa yang bermain-main di batas itu bisa jatuh ke haram tanpa sadar. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, wara adalah pagar antara orang bertakwa dengan murka Allah.
Siapa yang merobohkannya, ia tidak aman dari kebinasaan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengumpamakan, karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyar ta'afihi, seperti penggembala yang menggembalakan di sekitar tanah larangan, hampir saja ia masuk ke dalamnya. Sahabat yang budiman, wara juga berlaku dalam perkataan dan media sosial. Berapa banyak orang hari ini asal bicara, menyebar gosip politik yang belum tentu benar, mengomentari agama tanpa ilmu, menjelekkan orang lain atas dasar katanya. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i kadziban ayyuhaddisa bi kulli ma sami'a." Cukuplah seorang dikatakan berdosa jika ia menyampaikan segala yang hanya ia dengar. Hadis riwayat Muslim. Kalau kita ragu, ini hoax atau bukan, ini benar atau fitnah, ini dakwah atau aib, maka tinggalkan. Karena itu tanda orang beriman yang punya wara. Banyak orang kerja di instansi atau proyek yang sebagian penghasilannya syubhat, kadang korupsi kecil-kecilan, kadang mangap laporan, kadang titip absen. Cuma 50.000 Ustaz, bukan nyolong miliaran. Lah sahabat, bukan besar atau kecilnya dosa, tapi apakah Allah ridho atau tidak. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, jika kamu ragu suatu perkara itu halal atau haram dan kamu bisa meninggalkannya, maka tinggalkan. Kemudian sahabat yang budiman, kita ingin bisa bersikap wara. Bagaimana melatihnya? Pertama, perbanyak kita belajar untuk mengetahui ilmu syar'i agar kita tahu mana halal, mana haram, mana syubhat. Kedua, perbanyak istighfar dan doa, minta agar Allah beri kita hati yang peka. Kemudian, lihat siapa yang mencontohkan wara itu. Para ulama terdahulu sangat hati-hati, bahkan terhadap makanan halal yang dicurigai ada unsur haram. Seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ketika tahu makanan yang ia makan berasal dari hasil yang syubhat, langsung memuntahkannya sampai keluar semuanya. Sahabat yang budiman, wara adalah perisai. Ia bukan tanda bahwa kita suudzon atau takut berlebihan, tapi itu adalah tanda takut kepada Allah, dan itu adalah ciri orang yang bertakwa yang sesungguhnya. Kalau engkau ragu, tinggalkan. Kalau engkau bimbang, lebih baik aman di sisi Allah daripada menyesal di akhirat. Semoga Allah menjadikan kita semua hamba-hambanya yang wara, yang lebih memilih surga daripada dunia, memilih keselamatan daripada keserakahan. Baik sahabat yang budiman, kalau video ini bermanfaat buat hati dan pikiranmu, jangan berhenti di kamu. Sebarkan, kirim ke keluarga, teman, atau siapapun yang kamu sayangi. Karena bisa jadi dari satu share yang kamu lakukan, ada hati yang tersentuh, ada iman yang tumbuh, dan ada amal yang terus mengalir untukmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin, falahu mislu ajri fa'ilihi." Barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Jadi, yuk jadikan dakwah ini amal jariah untuk kita semua. Barakallahu fikum. Semoga Allah menjaga keikhlasan kita dan menerima setiap niat baik kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.